Selain memiliki potensi lahan persawahan yang subur, Kabupaten Oku Timur juga memiliki potensi pertanian palawija yang juga unggul walau baru dikembangkan. Seperti di Kecamatan Buai Madang Timur, tepatnya di Desa Sumedang Sari. Inilah melon segar dan manis palawija unggulan dari Sumedang Sari. Sawit bagus, anugerah cocok, khususnya Oku Timur tadi. Saudara, inilah potensi buah melon di Desa Sumedang Sari, Kecamatan BMT, Kabupaten Oku Timur. Dari 1 hektar ladang melon ini, petani dapat memanen hingga 25 ton dalam sekali panen. Selain melon kantalop atau melon orange, lahan seluas lebih dari setengah hektar ini juga menanam melon golden. Melon golden adalah melon premium yang sering dipasarkan di supermarket ataupun hotel. Ladang melon ini berada juga di sekitar areal persawahan warga yang baru digarap kurang dari 1 tahun lalu. Pemilihan bibit adalah hal yang paling utama. Bibit jenis Merlin atau bibit yang murah dan cocok untuk ditanam pada lahan pertanian kawasan Belitang, Oku Timur. Seperti inilah cara mengolah tanah yang akan ditanam melon. Bibit yang ditanam diberi jarak sekitar 1 meter. Tidak membutuhkan waktu lama, sekitar 2 bulan tanaman melon sudah dapat dipanen. Melon adalah tanaman yang merambat sehingga perlu kayu ataupun bambu yang berfungsi untuk menunjang tanaman. Hama yang menyerang tanaman melon adalah ulat yang menyerang daun, namun tanaman ini cukup kuat dari serangan hama serangga. Sawit bagus, anugerah cocok, khusus. Tumbuhnya bunga menjadi tanda tanaman melon dalam kondisi baik.
Para petani juga harus melakukan kontrol setiap hari pada tanaman ini. Utamanya penyiraman di lahan tanam yang harus dilakukan setiap harinya. Tadinya petani di sini umumnya sawah, jadi pergerakannya di bidang sawah itu menanam padi, lalu di tahun kemarin itu ada 3 kali gagal panen. Selama 3 kali gagal panen itu lalu coba inovasi, lalu ada pertemuan Gapoktan, itu kami coba yuk kita buat kegiatan yang lain yang bisa untuk menghasilkan tetapi sebuah inovasi yang bisa melebihi daripada musim tanam padi, sehingganya muncul untuk Desa Sumedang Sari ini penanaman melon, dan di sini pernah satu kali tanam itu berhasil untuk kegiatan penanaman melon ini. Ya, untuk penanaman awal untuk mencoba sesuatu yang baru itu kan penuh rasa takut, itu wajar, tetapi toh kami lalu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, lalu penyuluh PPEP ataupun PPL yang ada di desa, penyuluh pertanian itu mencoba menggali potensi bagaimana kendala ataupun keuntungan, lalu ada di situ berbicara soal resiko dan juga apakah resiko lebih besar atau lebih kecil ketika ditanami melon. Ternyata dengan musim, nah ini contoh musim yang tidak menentu saja bisa berhasil untuk di Desa Sumedang Sari. Yang kemarin Pak, kalau ini kita rem 10 sampai 15 hari lagi. Cuaca yang tidak menentu menjadi permasalahan yang paling besar saat menanam melon. Pergantian cuaca yang terlalu cepat antara panas terik dan hujan yang terlalu sering akan menyebabkan daun menjadi mudah kering. Petani sering menyebut kerusakan ini dengan nama daun kresek, di mana daun terlihat seperti rusak, kering, dan berwarna merah kecoklatan. Ada juga mereka penyuluh pendamping desa menerangkan. Silakan. Apa tuh, Mbak? Mbak, nggak apa-apa Mbak Caca ngomong, Mas, ini Mas, kalau ini potong yang gini, kalau dampingin, ambilin saya. Yuk. Mbak-mbaknya pecah.
Kondisi hujan dan panas seperti ini, petani akan lebih disibukkan, harus memeriksa seluruh tanaman dan mencari daun yang rusak. Yang ini kalau ya dana dikurangi. Kuning. Ini Pak nih. Kalau nggak dibuang nanti kan malah menjalar kemana-mana. Daun yang rusak harus dipangkas sehingga akan merangsang tumbuhnya daun yang baru. Lalu juga ada yang di Sumatera Selatan sendiri dan juga ada di Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum ya. Ya, kami lagi di Sumber Medang Sari. Pak, ikutan panen dong Pak. Ini lagi apa nih Pak? Ini lagi bersih-bersih buat pemangkasan daun sama ranting. Pemangkasan daun dan ranting ini memang rutin Pak dilakukan Pak? Ya rutin agar menghasilkan buah yang maksimal gitu. Berapa kali Pak ini kita lakukan pemangkasan ini Pak? Untuk semacam ranting kayak gini itu bisa 1 minggu sekali, bisa 3 kali sehari gitu. Gunanya untuk apa Pak kita melakukan pemangkasan ini Pak? Untuk memaksimalkan buah bisa lebih besar. Buah lebih besar ya Pak. Kalau yang bolong-bolong seperti ini karena apa Pak? Kalau yang ini bisa diakibatkan adanya ulat. Ulat itu Pak ya. Oh berarti hama di buah melon ini terutama ulat gitu ya Pak ya? Ulat. Kalau untuk pembasmian hama sendiri petani sendiri melakukan apa Pak agar melon ini tumbuh dengan maksimal ya Pak? Untuk pembasmian hama itu dilakukan penyepraian paling enggak 3 kali sehari itu dengan pestisida yang rutin. Setel saja. Jangan dihujat. Ya maaf. Turunin. Enggak boleh. Kalau pas musim apa? Ini pas sawah ini kan ada jedahnya. Ini perkiraan 10 hari lagi panen ini Pak. Tanaman melon yang terawat dengan baik akan menghasilkan buah melon yang baik pula. 3.000 batang tanaman melon di kawasan ini akan menghasilkan sekitar 24 ton buah melon. Saat ini pemasaran sudah merambah luar provinsi seperti Lampung, Bangka Belitung, dan Jambi. Kalau ditanam itu ya kita itu kan pertama lolah tanah ya. Tanah dirabuk dengan rabuk secukupnya lah. Nah selesai itu kita kan nyemai dulu, nanti terus kita tanam, perkembangan gimana gitu. Jadi kalau obat-obatan itu 3 hari 1 kali lah, biar kita itu mencapai sukses maksudnya. Yang kita pikirkan itu yang lebih sulit itu kresek daun. Nah kresek daun itu sedangkan kita sudah memakai fungisida. Tapi ya ternyata kalau cuacanya itu hujan, panas, sulit. Kresek daun tuh maksudnya gimana Pak? Ini bisa ini merah-merah gitu, daun ini. Jadi kan nggak mulus.
Tanaman melon ini berada di sekitar lahan sawah, sehingga hama serangga yang menyerang hampir sama dengan jenis serangga yang menyerang daun padi. Insektisida yang digunakan juga sama dengan insektisida yang digunakan pada lahan persawahan. Bercak daun ya. Ke sebelahnya, Mas. Sebelah sini Mas. Nah itu, yang banyak. Untuk melon gold diperlukan pembungkusan buah, dikarenakan kulit buahnya yang tidak terlalu keras, sehingga rawan diserang oleh hama serangga seperti lalat buah. Ini kan. Ini diberantakan. Perlu gede. Keberadaan palawija melon ini menjadi solusi bagi petani di desa Sumedang Sari. Produksi buah melon dapat menjadi penghasilan tambahan selain produksi beras dan juga melimpah. Sekitar 2 tanaman lah, 6 bulan. Bahkan pada waktu-waktu tertentu seperti pada bulan puasa dan pasca hari raya lebaran, harga buah melon sangat menjanjikan. Ternyata dengan musim, nah ini contoh musim yang tidak menentu saja bisa berhasil untuk di desa. Daun sekalian dipotongin Pak kalau memang ini hotel daun. Luas di sini. Kalau kisaran hektar itu. Yuk disiapkan shot. Sik, Ama mau putih Mak. Petani sawah, ada yang petani timun, ada yang pare, ada yang melon, tapi khususnya di Kampung 1, 2 itu belum realisasi untuk nanam palawija melon. Sebabnya melon ini harganya paling unggul, apalagi musim-musim kemarin setelah hari raya. Harapannya mudah-mudahan tanaman melon ini didukung sama pemerintah. Masalah harga yang terutama. Yang didukung pemerintah bukannya tanaman padi. Palawija pun minta dukungan dari pemerintah. Harganya supaya ada agak tinggi. Hasil panen ini ya? Iya. Kalau tadi dapat kepada seksi saya dapat belum apa. Para petani Kecamatan Buai Madang Timur akan berupaya lebih memaksimalkan produksi buah melon. Tidak tertutup kemungkinan pemasaran buah melon akan merambah ke Pulau Jawa pada tahun depan. Upaya ini diyakini akan makin meningkatkan kesejahteraan para petani di kawasan ini. Enak, manis, enak ya? Rasanya apa? Manis ya? Mantap, 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 iya mantap, mantap. Melonnya siapa?
Saudara, potensi melon di Desa Sumedang Sari ini dapat menjadi komoditi unggulan baru di Desa Sumedang Sari, Kabupaten Oku Timur, dan dapat menambah penghasilan bagi petani selain menanam padi. Oleh karena itu, para petani akan senantiasa melakukan inovasi untuk memajukan pertanian di Kabupaten Oku Timur. Wave Beats Music.